Halo teman-teman, selamat datang di channel Edo Borneo Workshop. Kali ini videonya gue mau review APD atau alat safety untuk ngelas. Untuk para seniman api, mudah-mudahan video ini bisa jadi rekomendasi kalian untuk kerja lebih aman. Yang pertama tentunya jaket welding teman-teman. Jaket ini terbuat dari kulit sapi asli. Yang menarik, jahitannya karena dijahit langsung dengan benang Kevlar Dupont, yaitu benang tahan api. Selain nyaman dipakainya, bagian kerah, lengan atas dan bahunya juga dilapisi satin. Bahan satin ini yang memberikan sentuhan atau kontak kulit merasa comfort gitu, juga menyerap keringat. Celana las, ini dia nih. Awalnya gue cukup skeptis untuk menggunakan celana elas ini, namun setelah gue tahu cara penggunaannya gampang, tinggal dikancing-kancingin. Ada 3 strap di setiap kaki kanan dan kiri. Tinggal kita kancingin, terus kita cetekin. Nah, modelnya seperti ini teman-teman. Tuh lihat, gampang banget penggunaannya. Kalau lihat dari belakang seperti ini penglihatannya, ini bisa bergerak leluasa. Ini kalau udah dikancingin ya kayak gini, kalau belum dikancingin tuh seperti ini teman-teman. Tuh, bahannya bagus, kulit sapi asli kulit sapi. Ini kalau gue pakai dua-duanya, jadinya kayak celana koboi sih sebenarnya. Kayak penunggang kuda liar. Kuda liar. Cakep banget. Ini panjangnya menutupin sepatu. Jadi menurut gua nggak perlu pakai pelindung sepatu lagi. Cuman ya, tuh, udah ketutup nih. Ini bagian kaki yang ini, kalau udah ditutupin pakai ini, mudah-mudahan terlindung dari percikan logam cair teman-teman. Cakep ya. Ini kalau dua-duanya udah dikancingin, bentukannya seperti ini. Aman. Ini jadi salah satu APD favorit gue juga sih. Oke ya. Berikutnya ada apron welding, yang bentukannya lebih mirip jaket welding ya kalau kita lihat teman-teman. Apron ini juga sama ya, materialnya dengan jaket dan celana weldingnya. Yang membedakan itu hanya cara pakainya aja. Lebih mirip baju rumah sakit ya. Untuk cara pakainya sebenarnya juga mudah karena menggunakan pengancing soket desain teman-teman yang bisa di-adjust. Jadi bisa dikencengin atau dilonggarin. Tapi kalau digunain, gue merasa lebih gampang ya. Lebih gampang ngadem maksudnya tuh. Ya sih, karena tinggal balikin aja badan ke kipas angin. Tuh lihat tuh, belakangnya bolong gitu kan, kayak sundel bolong. Ketika ketelitian harus dilakukan dalam bekerja, alat safety mempunyai peranan penting untuk hasil yang maksimal. Yang pasti udah pasti kacamata las atau topeng las, lalu sarung tangan las. Nah, dalam pemilihan sarung tangan las sendiri, kadang kan kita bingung ya, mau pilih yang mana sih? Karena pilihannya banyak, ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi setahu gua, yang panjang itu untuk pekerjaan yang lebih berat. Karena kita harus ketemu dengan material-material panas, ini dapat melindungi kita lebih maksimal. Lalu dalam sarung tangan itu ada berbagai macam. Ada yang tebal, ada yang tipis. Salah satunya yang tipis itu kulit ya teman-teman. Kalau yang ini sarung tangan ini cukup tebal, tapi lumayan fleksibel ya teman-teman. Dan ini ada insulasinya di dalamnya. Kulit dan ada tambahan insulasi di dalamnya, tapi tetap nyaman digunain. Nah, kalau favorit gue sukanya yang tipis-tipis teman-teman.
yaitu sarung tangan kulit. Ini favorit gue. Terus kalau ditanya, sarung tangan kulit itu nahan panas nggak sih? Gue pernah punya kejadian abis ngelas, terus langsung pegang material. Ini kulitnya nggak tembus sih, cuman lecet doang gitu. Udah gitu, kenapa gue pakai red ram? Karena jahitan dari sarung tangannya ini menggunakan benang dupong, teman-teman. Benang yang tahan panas. Gue punya sarung tangan las 3, 4 yang sebelumnya udah bolong, udah sobek, udah cepet banget kadar luarsanya. Nah, sekarang gue pakai ini. Udah pasti nih, kalau favorit gue yang ini. Gue juga punya welding screen nih teman-teman. Welding screen adalah tirai las yang berfungsi untuk melindungi orang-orang di sekitar area pengelasan dari bahaya yang dapat ditimbulkan seperti percikan api, semburan UV yang intens, serpihan logam, dan lain-lain. Material tirai las ini terdiri dari besi pipa yang dapat dibongkar pasang dan tirai vinil yang juga dijahit dengan benang anti api. Warnanya ada 3, ada biru tua, ada merah, dan hijau, tergantung kebutuhan pengguna. Sinar ultraviolet sebenarnya adalah pancaran yang mudah diserap, tapi sinar ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Bila sinar ultraviolet terserap oleh lensa dan kornea mata melebihi jumlah tertentu, maka pada mata akan terasa seakan-akan benda asing di dalamnya. Dalam waktu 6-12 jam kemudian, mata akan menjadi sakit sampai 24 jam lah pada umumnya. Biasanya sakit ini akan hilang setelah 48 jam. Makanya kita perlu banget ini welding screen. Sekarang kerja di workshop gua bisa potong kayu dan ngelas sekaligus. Ini ada helm las outdoor activity. Biasanya digunakan untuk welder-welder yang kerja di luar lapangan atau langsung kena terik matahari. Kenapa? Karena yang pertama kaca filmnya lebih gelap. Lalu ada pelindungan di bagian leher. Jadi buat yang ngelasnya terbalik-terbalik gitu teman-teman. Bentukannya sama kayak celana las. Cara pakainya gampang banget. Masukin. Ada velcro-nya di belakang. Nah ini dia. Kayak gini nih teman-teman nih. Suara gue kedengeran jelas nggak? Ini ada pelindung lehernya. Jadi kalau kita cuma pakai helm las, biasanya kan lehernya kebuka. Nah ini ada pelindungnya nih. Kulit sapi asli. Jahitannya pakai benang dupong. Terus kalau mau ngelas tinggal ditutup. Gelap banget. Ya iyalah gelap. Namanya juga untuk kerjaan outdoor. Ngap juga ya. Ketutup. Gak apa-apa. Yang penting kulit kalian terlindungi dari percikan-percikan atau panasnya logam cair, ya kan? Kalau kalian tertarik dengan barang-barang Red Ram, semua barang ini didistribusikan oleh PT Tri Manunggal Sejahtera. Asli, original, langsung. Kalian bisa cek Instagramnya. Lihat aja, @trimanunggalsejahtera. Ada Instagramnya. Atau mau langsung belanja, boleh. Ada Tokopedia-nya. Tri Manunggal Sejahtera. Jangan lupa ya, itu dia. Barang-barangnya orisinil, nggak cuma Red Ram. Ada Mito Toyo, ada barang-barang las lainnya yang canggih-canggih. Cakep, bener deh. Nah, kerja itu kan gak cuman ahli ya teman-teman. Yang penting harus tetap safety. Itu dia. Udah, gue mau kerja lagi nih. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Dadah teman-teman. Ciao. Untuk informasi aja ya teman-teman. Gue mau perpanjang videonya sampai 10 menit. Biar gue dapet ads. Kalau ini kurang dikit nih. Jadi kalian nonton ya bumper gue ya. Please. Oke teman-teman. Gak apa-apa ya. Makasih ya teman-teman. Dadah.